Insiden kemiskinan di antara penduduk Filipina yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk Filipina yang berpendapatan per kapitanya tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan individu. Di sini tercatat sebesar 18,1%. Ini berarti sekitar 19,99 juta orang lebih di Filipina yang hidup di bawah ambang garis kemiskinan. Sekitar PHP 12.030 per bulan untuk keluarga beranggotaan 5 orang. Di antara keluarga, sekitar 3,50 juta keluarga atau 13,2% dianggap miskin, dengan 1,04 juta keluarga miskin di bawah garis kemiskinan pangan. Otoritas Statistik Filipina mengatakan bahwa hampir 1 dari 5 orang Filipina hidup di bawah garis kemiskinan. Tetapi jumlah sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Filipina. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap kemiskinan di negara Filipina. Mengutip survei pendapatan dan pengeluaran keluarga, PSA mengatakan negara itu memiliki 19,99 juta orang yang hidup di bawah ambang kemiskinan. Ini mewakili 18,1% dari populasi pada tahun 2018 yang lalu. Ada 17,67 juta orang Filipina miskin. Sementara itu, jumlah individu miskin pangan meningkat. PSA juga melaporkan tingkat pengangguran 7,8% yang setara dengan 3,71 juta orang Filipina yang menganggur. Situasi kemiskinan bisa lebih buruk karena survei PSA dilakukan pada tahun 2021 yang lalu dan ambang kemiskinannya dianggap tidak realistis oleh para ahli lainnya. Dikonversi menjadi dolar Amerika Serikat, seseorang dari keluarga beranggotaan 5 orang hanya perlu mendapatkan 1,41 dolar per hari untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan makanan hariannya menurut pemerintah Filipina. Lembaga pemikir independen Ibon Foundation menunjukkan bahwa realitas kemiskinan sehari-hari dibuat tidak terlihat oleh statistik resmi. Ini mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali metodologinya dalam menghitung orang miskin dan bertujuan untuk mengangkat kondisi lebih banyak orang Filipina dan bukan hanya mereka yang dikategorikan hidup pada tingkat penghidupan yang ekstrim. Pemerintah dapat dan harus memiliki pandangan yang lebih luas. Ambang kemiskinan yang tinggi dapat menjadi ekspresi ambisi untuk mengangkat lebih banyak orang Filipina. Bukan hanya orang-orang yang sangat miskin, dari pengalaman hidup sehari-hari mereka yang miskin. Untuk bagiannya, PSA mengklarifikasi bahwa PSA tidak memberikan penilaian dalam mengumpulkan informasi tentang kualitas hidup individu karena PSA hanya menganut apa yang telah diidentifikasi oleh
ahli gizi sebagai kebutuhan makanan dasar bagi seseorang untuk bertahan hidup dalam satu hari. Dibandingkan dengan laporan PSA, survei yang dilakukan oleh perusahaan jajak pendapat swasta sosial Weighted Station atau SWS menunjukkan lebih banyak orang Filipina yang menilai diri mereka miskin dan miskin di perbatasan. Laporan tersebut mematok jumlah keluarga miskin sekitar 48% dari populasi yang dianggap lebih akurat mengingat hilangnya pekerjaan dan mata pencaharian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 2 tahun terakhir. Terlepas dari keraguan tentang keandalan model PSA, tidak dapat disangkal bahwa kemiskinan semakin parah. Ini dapat dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Tetapi peran tata kelola tidak boleh diabaikan. Laporan PSA juga menegaskan kesenjangan kemiskinan yang mencolok antara kota dan daerah pedesaan. Wilayah Metro Manila memiliki angka kemiskinan terendah, sedangkan daerah otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao mencatat angka tertinggi. Pemerintah Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang berencana untuk mengurangi tingkat kemiskinan menjadi 1 digit selama 6 tahun ke depan dapat menggunakan statistik PSA untuk menyalurkan lebih banyak dana ke provinsi-provinsi dan mengatasi ketidakseimbangan dalam penyampaian layanan dan proyek. Hal ini telah dimuat dalam anggaran tahun 2023 ini yang telah diajukan oleh pemerintah Marcos. Kami dari tim Sisi Gelap Dunia berkesimpulan bahwa perlunya mendesak pemerintah jika ingin membalikkan penurunan ekonomi yang cepat sehingga pada tahun 2024 nantinya. Kecuali jika pemerintah nasional membentuk program mitigasi kesehatannya, perbaikan sosial dan dukungan usaha kecil dan upaya pemulihan ekonomi. Luka ekonomi yang parah baik di akademisi maupun pasar tenaga kerja selanjutnya dapat memicu beberapa juta orang semakin terpuruk dalam pemenuhan hak dan kebutuhan pokoknya. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Silakan request negara mana yang akan kami bahas untuk video selanjutnya. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.